Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dalam sosialisasi program sekolah, di mana program ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pembatasan gawai di sekolah. Jadi di sini program ini adalah diberi judul Karsa. Karsa Semadata, yang artinya kendalikan layar, bangun sapa. Maksudnya peserta didik diharapkan dapat memanajemen atau lebih bijak dalam penggunaan HP atau gawai, dan juga bisa mengembangkan saling sapa atau interaksi sosial dengan teman-teman maupun dengan orang-orang atau warga sekolah. Itu harapannya. Nah, loker gawai yang terpusat, maksudnya setiap kelas nanti akan mendapatkan loker, di mana loker itu dipakai untuk menyimpan gawai dari siswa. Gawai dikumpulkan setelah mengaji bersama. Kenapa setelah mengaji bersama? Karena kita tahu pada saat mengaji, gawai dipakai anak-anak untuk menyimak atau bersama-sama membaca Al-Quran, karena di sini suratnya berurutan, tidak mungkin anak-anak untuk hafal. Nah, kemudian gawai akan dikumpulkan di loker. Lokernya itu ditaruh di kelas dulu. Nanti ada mungkin dalam satu kelas ada 1 atau 2 petugas untuk mengumpulkan gawai tersebut. Kemudian setiap kelas nanti akan mengumpulkan loker itu ke ruang BK. Nah, di sini nanti akan disediakan kartu kendali, yaitu berapa banyak siswa yang mengumpulkan, kemudian jenisnya. Nanti kita juga sosialisasi ke anak-anak supaya bisa mudah mengidentifikasi HP yang dimiliki anak-anak. Ibu guru dalam pembelajaran memerlukan HP atau membutuhkan HP tersebut, nanti bisa melaporkan ke guru yang memantau HP tersebut, yang monitor HP tersebut. Jadi seperti itu. Nanti kemudian setelah pulang, kembali lagi HP diambil dan dicek juga, ada kartu kendalinya di sini, sehingga nanti anak-anak pulang itu HP sudah aman. Maksudnya sudah benar-benar terdistribusi ke siswa. Jadi ada kendali seperti itu. Kemudian yang kedua, selain ada petugas di kelas, di mana di sini petugasnya itu adalah siswa yang akan ikut memantau dan memonitor. Terus akan ada sosialisasi. Nah, ini juga kita akan bekerjasama dengan sekolah, sosialisasi terkait dengan kebijakan penggunaan gawai. Ini secara berkala, supaya kita tahu keefektifannya bagaimana, kemudian kita evaluasi juga. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, mungkin kita bisa melakukan. Kita sudah menyusun SOP, bagaimana misalnya jenis-jenis pelanggaran seperti apa, kemudian penyadaran seperti apa. Itu nanti ada poin-poin yang akan ditentukan juga. Dan sanksi-sanksinya juga bertahap, mulai dari teguran lisan, penyitaan. Nah, ini tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Untuk keanggotaan atau tim dari kegiatan Karsa Semadata ini, ketua adalah saya sendiri, kemudian sekretaris Ibu Mei Haryanti, koordinator lapangan Bapak Muhtadi, di mana di sini ada tim pemantau dan pengawasan, yaitu dari tim BK, kemudian kesiswaan, dan juga baik kepada peserta didik. Jadi mohon empati dari Bapak dan Ibu guru pada saat terutama pembelajaran di kelas, supaya juga bijak untuk bermedsos. Jadi tidak berlebihan menggunakan medsos. Mungkin HP hanya dipakai untuk kegiatan atau keperluan pembelajaran saja. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu. Saya Ili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, biasanya kan anak-anak itu suka nakal ya Bu ya. Nakal itu dalam artian mereka membawa HP 2. Nah, kalau misalnya ketahuan, kira-kira efek jerahnya apa agar anak-anak itu tidak mengulanginya lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini apa ya Bu ya, hanya mendapatkan sekedar peringatan atau HP-nya diambil atau orang tua yang mengambil atau bagaimana begitu? Karena kalau tidak ada efek jerahnya, anak-anak itu selalu akan mengulangi kesalahan yang sama begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Melinda, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk antisipasi hal seperti itu, tadi tim dari kami sudah menyusun kesepakatan atau beberapa ketentuan apabila si anak melanggar. Di mana di sini kita memberi poin, dari poin atau pelanggaran yang paling ringan sampai ke yang paling berat. Nah, di sini apabila pelanggarannya itu sudah sampai yang sudah berat, itu berarti kita nanti juga melibatkan kepala sekolah. Jadi ada poinnya dari yang paling ringan 20 apabila menyembunyikan HP, dalam arti mungkin dia punya 2 HP tadi, yang satu dikumpulkan, satunya tidak. Ambil HP tersebut kemudian dimasukkan ke dalam loker dan didata siapa saja yang membawa 2 HP. Begitu. Mungkin itu Bu Melinda jawab. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya HP ini ketika digunakan oleh siswa tentunya tidak hanya sebatas untuk mencari informasi dalam mengerjakan soal, tentunya terkadang juga ada telepon penting Ibu dari orang tua, nauzubillah dari kecelakaan dan sebagainya itu, sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan yang biasanya orang tua itu langsung menghubungi siswanya, putranya gitu loh. Saat ini HP-nya dikumpulkan. Nah ini terkait dengan teknis kecepatannya kan pasti berkurang. Kalaupun nanti HP itu akan disimpan di BK seperti itu. Bagaimana teknis yang efektif mungkin diterapkan di SMA kita buat Tanggul? Terima kasih. Itu kan ada grup orang tua, otomatis orang tua bisa langsung menghubungi ke wali kelas atau guru BK yang ada yang menjadi perwalian dari putranya tersebut. Nah, mungkin beberapa kasus mungkin sebenarnya ini sudah ada ya di di BK, karena mungkin menghubungi siswa anaknya itu tidak bisa, kemudian mereka menghubungi wali kelas atau guru BK-nya. Dan nanti kita juga akan sosialisasi kepada orang tua juga, mungkin lewat surat pemberitahuan. Tidak kemudian kita mengumpulkan wali orang tua, tidak, tapi ada surat pemberitahuan yang terkait dengan pembatasan gawai, efisiensi BBM dan juga program Zika. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, saya akhiri sosialisasi program Karsa Semadata. Mohon dukungan dan kerjasamanya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kebaikan untuk sekolah kita, terutama siswa-siswi SMA Negeri 2 Tanggul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.